Brian, go to bed. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wisnu Gilang. Sebuah kasus kriminal pernah mencengangkan publik Amerika pada tahun 1984. Seorang remaja berusia 17 tahun dengan tega membunuh kedua orang tua angkatnya sendiri. Kasus ini menjadi begitu mengherankan karena ternyata pelaku dikenal sebagai seorang pribadi yang baik dan sopan di lingkungannya. Kisah ini bahkan diangkat menjadi sebuah buku terlaris karya Leslie Walker yang berjudul Sudden Fury: A True Story of Adoption and Murder. Kemudian pada tahun 1993, kisah ini kemudian diangkat menjadi film yang berjudul A Family Torn Apart. Semua berawal dari pertemuan dua orang mahasiswa bernama Robert Schwartz Bob dan Catherine Anne Sullivan Kay. Mereka berdua bertemu saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Maryland. Tak lama berkenalan, mereka kemudian menyadari bahwa ternyata ada beberapa kesamaan di antara mereka. Persamaan yang pertama, masa kecil mereka ternyata dididik dengan cara yang sama dengan disiplin yang keras. Kedua, mereka sama-sama berasal dari keluarga Katolik yang taat. Kemudian yang ketiga, mereka pun sama-sama tidak aktif dalam kegiatan kencan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Singkatnya kemudian mereka merasa cocok dan menikah. Keduanya tinggal di Cape St. Clair, Maryland. Kay, sang istri, mendapatkan pekerjaan untuk mengajar di sekolah menengah, sedangkan sang suami Bob bekerja sebagai insinyur komputer. Sepanjang pernikahan mereka tidak memiliki seorang anak, sehingga kemudian keduanya memutuskan untuk mengadopsi anak di panti asuhan. Anak pertama yang mereka adopsi adalah Lawrence Schwartz, dipanggil Larry. Larry mereka adopsi ketika ia berusia 6 tahun. 2 tahun berselang, Bob dan Kay kemudian mengadopsi anak kedua, kali ini bernama Michael David Schwartz. Michael diadopsi ketika ia berusia 8 tahun. Meskipun Larry diadopsi pertama, tapi karena perbedaan jarak antara usia Michael dan Larry, lebih tua Michael 6 bulan, maka Michael didaulat menjadi anak pertama dan Larry sebagai adiknya. Tak butuh waktu lama, ikatan hubungan antara kakak dan adik kemudian berkembang dengan cepat. Dan secara singkat, Larry dan Michael menjadi seorang sahabat. Kesamaan pendidikan disiplin keras Bob dan Kay yang dialaminya dulu, kemudian akhirnya mereka terapkan kembali dalam mendidik kedua anak mereka. Bob dan Kay menginginkan kedua anak laki-lakinya mendapat pendidikan yang baik. Tetapi ambisi mereka sesungguhnya akan menjadi sebuah sumber ketegangan keluarga. Michael adalah anak yang cerdas dan cepat dalam menerima pelajaran. Dia unggul dalam beberapa tahun pertamanya di sekolah. Hanya saja, Michael ini memiliki emosi yang tidak stabil, di mana dirinya sering melanggar peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan adiknya Larry adalah siswa yang justru kurang dalam akademik, alias kurang cerdas, sehingga Larry ditempatkan di kelas pendidikan khusus. Meski begitu, Larry merupakan seorang anak yang pendiam dan berwatak lemah lembut serta patuh terhadap peraturan baik di sekolah maupun di rumah. Larry jarang menimbulkan masalah disiplin dan akhirnya ia memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Alhasil, Larry menjadi anak kesayangan di rumah. Suasana di dalam rumah berubah tidak menentu saat anak laki-laki Larry dan Michael menginjak masa remaja.
Kita tahu bahwasanya Bob dan Kay adalah seorang pendisiplin yang ketat dengan aturan rumah yang sangat kaku. Bob dan Kay akan sangat marah ketika aturan-aturan yang telah ia buat dilanggar oleh anak-anaknya. Larry sebagai anak yang baik, ia tidak berani sedikit pun untuk membantah kedua orang tuanya. Ia senantiasa menuruti keinginan mereka, tapi sejujurnya Larry dalam hatinya sangat takut untuk mengemukakan pendapat, sehingga akhirnya ia hanya bisa diam. Beda Larry, beda Michael. Michael justru sering melakukan pelanggaran dan sering berdebat dengan kedua orang tuanya, sehingga Michael dianggap sebagai anak yang nakal. Michael terus-menerus diomeli oleh Bob dan Kay, dan ketika pertengkaran memuncak, Michael tidak hanya menerima kekerasan verbal, ia pun akan menerima kekerasan fisik dengan disiksa oleh Bob di ruang bawah tanah. Meski Larry tidak pernah mengalami kekerasan fisik kawan-kawan, tapi sebetulnya Larry ini mengalami gejolak perasaan di mana ia tidak bisa speak up, tidak bisa berbicara apa yang ia inginkan. Karena ia tahu bahwa kedua orang tuanya sangat kaku dan sangat ingin anaknya itu mengikuti peraturannya bagaimanapun kondisinya. Sehingga si Larry ini hanya bisa diam dan mengikuti apa perintah orang tuanya. Kemudian ia pun sedih dan tak tega melihat kakaknya disiksa oleh Bob. Pada suatu malam, Michael bertanya kepada orang tuanya apakah dia boleh keluar untuk menemui temannya. Orang tuanya kemudian menjawab, "Tidak, kau harus di rumah saja." Michael si bandel tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Ia menyelinap keluar rumah. Ketika ia kembali sekitar jam 10 malam, rumah ternyata sudah terkunci rapat. Michael kemudian mengetuk pintu dan meminta agar ibunya mengizinkan ia masuk. Tetapi ibunya diam tak bergeming. Esok harinya sang ibu kemudian melapor kepada pekerja sosial bahwa anaknya Michael telah melarikan diri. Hal ini dilakukan oleh ibunya agar si Michael ini bisa pergi dari rumahnya karena sang ibu sangat kesal dan sangat tidak menginginkan Michael lagi. Singkatnya, di esok harinya Michael akhirnya pindah dan pergi dari rumah menuju ke panti asuhan. Dan Larry yang mengetahui hal itu tentu sangat sedih. Kemudian hubungan antara Michael dan Larry tetap berjalan baik. Mereka berbicara satu sama lain melalui telepon. Mereka kemudian berbicara dari hati ke hati mengenai perlakuan orang tua mereka terhadap mereka. Larry tidak percaya bahwa orang tuanya dengan tega membuang Michael. Hal itu membuat kemarahan dalam dirinya, merasa tidak nyaman dan takut nantinya justru ia yang akan dibuang oleh orang tuanya. Di kemudian waktu, singkatnya Larry menjadi siswa yang populer di sekolahnya. Ia memiliki reputasi yang baik di antara guru dan teman-temannya. Larry pun menjadi pemuda tampan, sopan, lembut, dan bersahabat. Tapi Larry tidak mengerti mengapa orang tuanya seiring berjalannya waktu, hari demi hari, kesini demi kesini, orang tuanya justru tidak menyukainya. Orang tua Larry sedikit demi sedikit mulai memperlakukan Larry sebagaimana orang tua mereka memperlakukan Michael dahulu. Bob dan Kay mulai mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan berdebat tentang teman-teman yang Larry pilih untuk bergaul. 16 Januari 1984, suatu malam seperti biasanya, Larry berkencan dengan seorang gadis yang ia sukai. Dan singkatnya, setelah kencan itu beres, ibunya mengatakan bahwa ia tidak menyukai gadis itu. Kemudian singkatnya terjadi keributan yang besar di sana. Larry kemudian naik ke kamar dan mulai meluapkan amarahnya di sana. Keesokan harinya, pada pukul 7 pagi tepat, Larry menelpon polisi. Larry dan Annie kemudian berdiri di depan pintu. Dengan tenang, Larry mempersilahkan para medis untuk masuk ke rumahnya. Loh, ada apa ini? Kenapa ada tim para medis datang ke rumahnya pagi-pagi sekali? Oh iya, tadi saya tidak menjelaskan bahwasanya Bob dan Kay kemudian mengadopsi seorang anak bernama Annie. Dan ternyata, para medis kemudian menemukan tubuh Bob tergeletak di dalam ruang bawah tanah. Kemudian tim para medis menemukan tubuh Kay di halaman belakang.
Larry kemudian memberitahu kepada tim paramedis bahwasanya Annie membangunkannya karena dia tidak dapat menemukan orang tua mereka. Dia berkata bahwa ketika ia melihat keluar jendela dapur, ia sangat terkejut melihat ibunya terbaring di halaman belakang. Tim detektif setempat kemudian datang ke tempat. Penyelidikan kemudian dilakukan dan menghasilkan beberapa petunjuk. Pertama, di sana itu tidak ada barang berharga apapun yang telah dicuri. Ditemukan jejak darah mengarah keluar yang menunjukkan bahwasanya tubuh Kay atau ibunya telah diseret dari dalam rumah menuju ke halaman belakang rumah. Kemudian ditemukan jejak telapak tangan berdarah di kaca pintu teras. Tim detektif pun kemudian juga menemukan palu berlumuran darah di area hutan belakang rumah. Detektif kemudian mengembangkan kasus dan mengarahkannya kepada Larry dan Annie. Berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada barang-barang yang dicuri dan banyak sekali hal-hal yang mencurigakan yang mengarah kepada Larry dan Annie. Detektif kemudian menanyai Annie. Dan Annie kemudian mengatakan bahwa sekitar pukul 11.30 malam, ia seperti mendengar suara ayahnya meminta pertolongan. Annie kemudian melihat seorang pria tinggi di halaman belakang yang membelakanginya menggunakan jeans dan kaos abu-abu. Dan kemudian ketika detektif menanyakan apakah itu Michael, Annie menjawab, "Iya, mungkin." Oh iya, foto dan video yang saya ambil adalah berdasarkan dari film A Family Torn Apart, di mana dalam film tersebut ada beberapa perbedaan, di mana sebenarnya karakter adik itu adalah Annie yang berjenis kelamin perempuan, tapi dalam film ini justru diubah menjadi laki-laki. Kemudian mereka mulai menginterogasi Larry. Larry kemudian menceritakan hal yang sama sebagaimana ia ceritakan kepada tim paramedis tadi pagi. Ia mengatakan bahwasanya ia sangat terkejut melihat dari jendela ibunya telah tergeletak di belakang rumah. Ia pun lalu memberitahu bahwasanya mungkin saudaranya lah Michael yang telah membunuh mereka berdua. Bahwasanya saudaranya Michael membenci kedua orang tuanya karena mereka telah tega mengusirnya dari rumah dan mengirim kembali Michael ke panti asuhan. Detektif kemudian mengembangkan kasus kepada Michael. Singkatnya mereka menemuinya dan menanyakan hal itu kepada Michael. Michael lalu berkata bahwa saya tidak membunuh. Michael lalu kemudian membuktikan bahwa ia bukan pelakunya. Ia kemudian meminta kesaksian kepada staf panti asuhan di sana. Salah satu staf mengkonfirmasi bahwasanya dia telah melihat Michael sekitar pukul 11.15 malam, yang mana Michael tidak akan mungkin bisa datang ke rumah ibunya. Singkatnya di sini para detektif meyakini bahwasanya Michael bukanlah pelakunya karena memang sudah ada bukti dari tim panti asuhan. Michael terkonfirmasi ada di panti asuhan jam 11.15 malam. Para detektif, polisi, dan para medis kemudian menganalisa emosi Larry. Untuk seorang anak yang melihat orang tuanya terbunuh tragis, Larry terlihat dingin dan tenang, seperti tidak terjadi sesuatu di rumahnya. Detektif kemudian mencocokkan darah bekas jari yang ada di jendela. Dan tak butuh lama, FBI menemukan bahwa sidik jari di jendela itu cocok dengan sidik jari Larry. Ternyata Larry terbukti bersalah. Ia didakwa dan ditangkap atas pembunuhan kedua orang tuanya. 3 hari setelah pemakaman orang tuanya, Larry mengaku kepada pengacaranya bahwa ia adalah pembunuhnya. Ia kemudian menceritakan, pada malam pembunuhan, ia sempat bertengkar hebat dengan kedua orang tua. Merasa marah, Larry kemudian pergi ke kamar dan meminum alkohol. Tak lama setelah ia mabuk, ia lalu ke bawah dan menghantam ibunya dengan pisau dapur. Dan selanjutnya kemudian Larry mendatangi sang ayah Bob dan secara singkat ia pun membunuhnya juga. Larry kemudian dibebaskan dari penjara pada tahun 93 setelah menjalani 9 tahun masa hukuman. Entah kenapa, sebuah keluarga yang pernah membaca tentang kasusnya kemudian mengadopsi Larry sebagai putra mereka.
Larry kemudian tinggal bersama keluarga barunya selama beberapa tahun sebelum pergi. Kemudian ia pindah ke Florida, menikah, dan punya anak. Kemudian pada Desember 2004, pada usia 38, Larry mengalami serangan jantung dan meninggal. Yo teman-teman semua, begitulah kisah seorang Larry, kisah sebuah keluarga di Maryland. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga cerita ini bisa memberi pelajaran bagi kita semua. Oke teman-teman, saya pamit. See you in next videos.